Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Rizky dari kelas T23A dan saya akan mempresentasikan yaitu dari simulasi sinyal dan sistem. Di sini saya akan mempresentasikan dari bagian hasil tugas saya yaitu tentang laporan sinyal dan sistem di osiloskop ya. Dan pertama yaitu penggunaan perangkat lunak, tentunya ya simulasi sinyal dan sistem itu yang telah merevolusi bidang pengolahan sinyal dan sistem. Simulasi mungkin para ahli untuk membuat analisis sinyal serta sistem secara virtual, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku mereka melalui simulasi dan dengan mudah menjelajahi. Jadi kita itu hanya mensimulasikan ya, bukan praktek. Jadi agar lebih mudah gitu jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam praktek gitu. Yang pertama pentingnya simulasi yaitu pemahaman lebih dalam. Simulasi mungkin kita untuk memahami perilaku sinyal dan sistem secara mendalam. Kita dapat menguji berbagai skenario dan mengamati bagaimana perubahan parameter mengaruhi keluaran. Dan berikutnya ada pengujian cepat dan efisien. Sistem memungkinkan kita untuk melakukan pengujian dengan cepat dan efisien tanpa harus membangun sistem fisik. Ini menghemat waktu dan sumber daya yang berharga ya memang. Pengujian dengan cara mudah gitu kan, dengan cara simulasi tentunya pastinya efisien ya. Dan prototype dan optimasi. Simulasi memungkinkan kita untuk membangun prototype, mengoptimalkan desain sistem, merubah implementasi fisik. Ini membantu mengurangi biaya pengembangan dan peningkatan hasil akhir. Dan berikutnya yaitu ada kemampuan perangkat lunak, yaitu MATLAB adalah perangkat lunak yang kuat untuk pengolahan sinyal dan sistem. Ia menawarkan berbagai fungsi dan alat yang memungkinkan kita untuk membuat, memanipulasi dan menganalisis sinyal dan sistem. Ya seolah kita dapat mengendalikan gitu kan sinyal itu seperti apa atau bagaimana cara kerjanya. Yaitu ada lagi dengan Python dengan pustaka sinyalnya, misalnya SCIPY, NOMPY merupakan pilihan populer untuk simulasi yang menawarkan fleksibilitas dan kemampuan untuk membuat model kompleks. Dan proses simulasi pembangkitan sinyal membuat sinyal yang mewakili input ataupun output sistem. Dan kedua, manipulasi sinyal menerapkan operasi seperti perturbaran dan transformasi atau modulasi. Dan analisis sinyal menentukan karakteristik sinyal seperti frekuensi, amplitudo dan fase. Ya, di sini banyak seperti manipulasi security, sistem, analisis, visualization, dan berikutnya ada contoh. Dimana contoh ini yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi juga salah satu sinyal yang perubahan frekuensi sinyal input mempengaruhi frekuensi sinyal output ya. Dan ada yang kedua yaitu amplitudo, merupakan sinyal input mempengaruhi amplitudo sinyal output. Dan tiga, fasa, perubahan fasa sinyal input mempengaruhi fasa sinyal output. Nah seperti itu. Dan yaitu ada virtualisasi hasil. Di sini ada grafik digunakan untuk menunjukkan perubahan sinyal terhadap waktu atau frekuensi. Yang berikutnya ada diagram digunakan untuk mewakili hubungan antara sinyal sistem dan parameter. Dan berikutnya ada tabel, yaitu tabel digunakan untuk menampilkan data numerik yang dihasilkan dari simulasi. Tentunya ya yang kita carikan yaitu sinyal gelombang ataupun hasil dari sinyal.
Yang berikutnya tentunya ada aplikasi praktis, yaitu komunikasi simulasi digunakan untuk mendesain dan menganalisis sistem komunikasi seperti modulasi dan demodulasi. Pengolahan citra simulasi digunakan untuk meningkatkan kualitas citra, menghilangkan noise, dan mengekstrak informasi. Yang ketiga ada kontrol simulasi digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan sistem kontrol seperti sistem kontrol robot dan proses industri. Ya, banyak sebenarnya, itu doang. Yaitu, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Dari simulasi merupakan alat yang berharga untuk mengolah sinyal dan sistem. Perangkat lunak simulasi seperti MATLAB dan Python memberikan kemampuan untuk membuat, memanipulasi, dan menganalisis sinyal serta sistem secara efisien. Dengan memahami proses simulasi, contohnya ya aplikasi praktis, kita dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak simulasi untuk mencapai hasil yang optimal dan berbagai bidang. Jadi sinyal dan sistem itu luas banget sebenarnya, dan saya di sini cuma bisa memaparkan itu saja yang bisa saya paparkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.